Kalau sebelumnya tidak ada yang namanya sanad atau kitab bersanad, itu tidak perlu disebutkan karena semua di masa Nabi, di masa sahabat, di masa tabi'in itu semua akurat. Akan tetapi ketika zaharatil fitnah, adanya fitnah ya di antara manusia, tersebarnya atau adanya kelompok-kelompok yang menyimpang daripada ajaran Islam, yang menyimpang daripada ajaran hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ditanyakan ketika ada orang yang membaca hadis, membaca kitab, apa yang ditanyakan? Sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa guru-guru kalian, sampai kalian memperdengarkan hadis ini, memperdengarkan ilmu ini kepada kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan sebuah ibadah yang difardukan oleh Allah, itu salat subuh berjamaah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabiyuna wa Habibuna wa Qaiduna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang beliau sampaikan sehingga kita dapat menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, pada subuh ini kita dapat melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis hari ini adalah hadis yang ke-42 dan merupakan hadis yang terakhir di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Maka sebelum kita membacakan hadis tersebut, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bagi siapa saja yang ingin membaca hadis ini kemudian diperdengarkan kepada al-faqir, saya pribadi, kemudian insyaallah kita akan memberikan sanad hadis dari awal kitab hingga akhir. Karena jumlah hadis di dalam hadis Arba'in ini ada 42 hadis. Kenapa tidak digenapkan 40 hadis sesuai dengan namanya? Arba'in itu artinya 40. Ya, sebagaimana apa sih kata istimewa daripada 40? 40 hari mungkin Nabi Musa, ya, beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah di Gunung Tursina, dan juga 40 itu ya sebagaimana disebutkan, memang angka itu tidak ada yang istimewa, akan tetapi masing-masing itu memiliki hal dan filosofinya tersendiri. Maka beliau lebihkan 2 hadis ini karena 2 hadis, yang satu yang sudah kita bacakan kemarin tentang hawa nafsu, atau tentang kita mengikutkan nafsu itu harus mengikut keimanan. Dan hari ini yaitu hadis yang juga sangat penting tentang bagaimana seorang manusia itu sudah tentu dia memiliki kesalahan dan dosa, dan bagaimana cara dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini saya mungkin sedikit membacakan kenapa penting kita bacakan sanad. Sanad itu apa? Sanad itu adalah silsilah keilmuan yang sampai kepada empunya ilmu. Yang memiliki ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perantara malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in kepada ulama-ulama, baik itu ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama yang akhir zaman sampai pada hari ini. Maka alhamdulillah di dalam silsilah kitab ini
kita mempunyai sanad kitab yang mungkin sedikit saya bacakan. Telah mengijazahkan kitab hadis Arba'in ini karangan Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi kepada Abdul Halim Ibni Ramli Al-Fasi Al-Azhari. Waqad ajazani Abu Hafsah Abdul Latif Barghash As-Susi Al-Azhari ijazatu sima'in wa bighairihi an syaikhihi Mustafa Raf'at Nuruddin Nassar ijazati sima'in wa bighairihi an Syekh Al-Hafidh Muhammad Yunus Al-Ja'fari ijazatu makatabatin bihi wa bighairihi an Sayyid Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi qala akhbarana Al-Allamah Khalil Ahmad As-Sar An-Nafurmi an Al-Allamah Ahmad Al-Barzanji an Al-Allamah Al-Walid Ismail an Musnad Waqtihi Muhammad Al-Fulani Al-Umri an Abi Abdullah Muhammad ibni Muhammad ibni Sinan Al-Fulani an Abi Al-Wafa Ahmad bin Muhammad bin Al-Ajlal Al-Yamani an Yahya bin Mukram bin Al-Muhib Al-Tabari an Zain Zakaria Al-Ansari an Al-Hafidh Al-Shahab ibn Hajar an Abi Ishaq Ibrahim ibn Abdul Wahid At-Tanuhi an Abi Al-Hasan Alauddin ibn Ibrahim ibn Dawud Al-Attar an Al-Allamah Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi mualliful kitab As-Sabiqah. Jadi ini silsilah sanad kitab ini sampai kepada pengarangnya, yaitu Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kenapa pentingnya sanad? Pentingnya sanad ini karena ilmu itu bagian daripada agama. Kalau dulu sanad mungkin tidak terlalu penting di masa Rasulullah, karena manusia itu langsung menghadap kepada Rasulullah kalau ada persoalan. Tetapi hari ini dan zaman fitnah itu sudah mulai banyak, ilmu itu sudah mulai tersebar bahkan kepada yang non-Arab. Maka disinilah pentingnya sanad. Ketika ditanyakan di dalam kitab Mustalahul Hadis disebutkan, ya, kalau sebelumnya tidak ada yang namanya sanad atau kitab bersanad itu tidak perlu disebutkan karena semua di masa Nabi, di masa sahabat, di masa tabi'in itu semua akurat. Akan tetapi ketika zaharatil fitnah, adanya fitnah-fitnah, ya, di antara manusia tersebarnya atau adanya kelompok-kelompok yang menyimpang daripada ajaran Islam, yang menyimpang daripada ajaran hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ditanyakan ketika ada orang yang membaca hadis, membaca kitab, apa yang ditanyakan? Sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa guru-guru kalian, sampai kalian memperdengarkan hadis ini, memperdengarkan ilmu ini kepada kami. Nah, jadi inilah pentingnya sanad. Kenapa? Hatta la yaqulu fid din ma syaa man syaa. Sampai orang-orang yang di dalam agama ini enggak asbun, enggak asal bunyi, enggak menyebutkan oh ini hukumnya demikian, oh ini hadis ini seperti ini, syarahnya, pemahamannya. Hari ini kenapa terjadi banyaknya fitnah? Karena ada orang yang hanya ngajinya di hadapan Google, profesor, doktor Google, atau gurunya mazhabnya Googleiyah. Nah, kalau kita Syafi'iyah, ada juga orang yang mazhabnya Googleiyah. Buka Google cari hukum, buka Google belajar ngaji, buka Google belajar hadis, buka Google belajar tafsir, sehingga tidak adanya kekuatan ilmu yang dia dapatkan. Ketika datang manusia bertanya kepadanya, fa'aftu bi ghairi ilmin, lalu dia berfatwa tanpa adanya ilmu. Fa'adallu wa adallu, dia sesat dan memberikan jawaban yang menyesatkan kepada orang lain. Maka hari ini kenapa terjadi hal-hal yang demikian? Kerusakan, ajaran sesat, solat enggak perlu lagi dengan jawarih, tinggal dengan niat di dalam hati. Karena aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat untuk mengingatku. Karena ini sebabnya kita tidak lagi, atau banyak orang tidak lagi berguru kepada
orang-orang yang mempunyai ilmu tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang al-haditsus tsani wal arba'un an Anas radhiyallahu taala wa ardhah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibn Adam law balaghat dhunubaka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibn Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis yang ke-42 dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ya adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Maka ini dapat kita pahami kalau qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda fima yarwihi an rabbih, yang diriwayatkan daripada Tuhannya, atau qala Allah taala, atau Allah berfirman, maka hadis ini adalah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala lafzan wa ma'na daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Al-Quran, bukan. Kalau Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati, jadi ibadah ketika kita membacanya. Sedangkan hadis qudsi kalau tidak diniatkan membaca ini untuk menuntut ilmu atau belajar ilmu, maka tidak dapat pahala. Dan boleh membaca hadis qudsi di dalam keadaan tidak berwudu atau di dalam keadaan junub, karena dia bukan Al-Quran. Sesuai dengan khabar yang sampai dan disandarkan kepada Allah, itu namanya hadis qudsi. Kalau disandarkan kepada Rasulullah secara langsung, itu namanya hadis hadis marfu'. Kalau disandarkan kepada sahabat atau perkataan itu sahabat yang mengatakan, maka itu disebut dengan hadis mauquf. Kalau kepada tabi'in disebut dengan hadis maqtu'. Maka ini ada di dalam At-Taisir fi Mustalahil Hadis karangan Dr. Mahmud At-Tahan, yang beliau telah berpulang ke rahmat Allah sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya ketika engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku terhadap dosa-dosamu agar aku ampuni, maka aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu ala ma kana minka, setiap dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, aku tidak peduli. Berapa besar dosa yang kau miliki, aku tidak peduli, aku akan mengampunimu. Maka di sini kita dapat memahami yang pertama, Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada satupun manusia ibni Adam, anak keturunan Adam di muka bumi Allah ini yang tidak memiliki kesalahan, kecuali seorang manusia yang sangat-sangat mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesalahan yang beliau lakukan, karena para nabi dan rasul itu adalah ma'sum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ma'sum. Bahkan ayat yang kita bacakan tadi dalam Quran surah Abasa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuka masam terhadap seorang yang buta yang datang kepada Rasulullah. Rasulullah sedang duduk dengan orang-orang kaya, orang-orang yang terhormat. Datang orang buta, ingin belajar Al-Quran kepada Rasulullah.
Lalu Rasulullah tidak sempat beliau melihat ke atas orang buta tersebut. Datang peringatan. Coba lihat. Datang peringatan apa? Abasa wa tawalla. Engkau telah bermuka masam dan engkau telah berpaling daripada orang yang datang kepadamu. Anja'ahul a'ma. Ketika datang orang buta itu ingin menjumpaimu. Itu Rasulullah enggak sempat lihat. Rasulullah ketika sedang duduk dengan pembesar-pembesar, orang-orang kaya, datang orang yang tidak dikenal, orang buta, miskin dan sebagainya. Rasulullah bermuka masam, datang teguran dari Allah. Nah, coba lihat, ya, datang teguran dari Allah. Maka alhamdulillah, ya, hadir di tengah-tengah kita Pak Dandim. Saya lihat di kantor Pak Dandim itu semua orang masuk. Dari orang kaya, orang miskin, orang biasa, orang hebat, semua masuk. Bahkan yang duduk yang lebih hebat lagi, kursi kebesaran beliau sebagai seorang dandim itu yang duduk di situ anak yatim. Anak yatim yang baca Al-Quran. Beliau jarang duduk di situ, bahkan hampir enggak pernah saya lihat Pak Dandim antum duduk di situ. Maka ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat teguran, maka Rasulullah maksum, tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Kalau ada kesalahan, langsung Allah tegur. Kesalahan para nabi dan rasul bukan sama kayak kesalahan kita. Enggak sama. Tidak sama. Dan itu bukan sebuah kesalahan pada diri kita, tetapi itu adalah kesalahan dianggap pada nabi dan rasul. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ketika engkau berdoa, engkau berharap. Ketika berdoa, maka berdoa itu harus berharap. Berharap kepada Allah agar apa yang kita doakan itu dikabulkan oleh Allah. Jangan sampai ketika kita berdoa, ya Allah, ampuni dosa saya. Kalau enggak mau ampuni, ya udah enggak apa-apa. Itu enggak boleh berdoa seperti itu. Kita harus yakin, ar-raja, ada keinginan, ada harapan, ada keseriusan di dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan ijabah doa tersebut. Bahkan di dalam kitab ini disebutkan, ada hadis yang lain yang memperkuat tentang hadis ini. Ma min muslimin, hadis riwayat daripada Ahmad dan Hakim dalam sahih mereka, tidaklah seorang muslim yad'u bid'awatin, mereka berdoa kepada Allah, laisa fiha itsmun, di mana di dalam doa itu tidak ada dosa. Arti tidak ada dosa, ya Allah selamatkan saya nanti malam ketika mau mencuri rumah ini. Itu enggak diijabah oleh Allah. Atau ya Allah selamatkan saya jangan sampai saya ketahuan ya selingkuh sama istri orang. Itu enggak diijabah oleh Allah. Tetapi doa yang tidak ada dosa di dalamnya, au qati'ati rahimin, atau yang memutus tali silaturahim. Ya Allah, saya enggak mau lihat muka dia selama-lamanya di muka bumi ini. Itu enggak diterima oleh Allah karena memutus tali silaturahim. Illa, kecuali ketika orang itu berdoa tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada pemutus tali silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, kecuali Allah akan memberikan 3 perkara kepadanya. Yang pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, Allah segera menjawab doanya. Jadi 3 hal. Ketika kita berdoa serius, penuh harapan, tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada pemutus tali silaturahim, maka Allah pasti memberikan salah satu daripada 3 hal. Apakah Allah akan mengijabah segera doa kita? Ya Allah, saya ingin naik pangkat. Ya Allah, saya ingin sekolah lagi. Ya Allah, saya ingin jadi PNS. Ya Allah, saya ingin jadi dokter. Imma ayyu'ajjila da'watahu, apakah Allah akan segera mengijabah doanya? Allah berikan, bukakan jalan kepadanya sehingga apa yang dia inginkan itu dapat dicapai dengan mudah. Ini yang pertama. Ataupun kalau itu tidak, wa imma ayyudakhiraha fil akhirah, atau apa yang dia doakan itu ya, besarnya pahalanya, besarnya keinginan itu dijadikan sebagai sebuah kumpulan pahala yang akan diberikan kepadanya pada hari akhirat. Kita ingin jadi pilot tinggi, kita ingin jadi dokter tinggi cita-citanya, maka setinggi itu Allah jadikan pahala dan Allah berikan kepada kita di akhirat. Ataupun wa imma ayyakshifa anhu minas su'i mithlaha,
ataupun Allah akan menghidarkannya. Dia minta supaya diberikan harta yang banyak. Dia minta, ya Allah, saya sekarang naik mobil Avanza, saya pengen dapat mobil Innova. Tidak diberikan mobil Innova, tapi dia serius berdoa, maka Allah akan menyelamatkan hartanya yang senilai dengan mobil Innova yang dia doakan. Dia minta kaya raya, ya Allah berikan kekayaan kepada saya. Allah tidak memberikannya kekayaan, tetapi Allah menjaga harta yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya daripada mara bahaya dan kehilangan. Allah hindarkan dia daripada keburukan sebesar doa harapan yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu daripada 3 hal pasti akan Allah berikan kepada seorang muslim. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka begitu juga ketika kita berdoa kepada Allah, sebagaimana firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengijabah doa kalian. Wala ubali, maka aku tidak peduli, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian dengan doa tersebut sebesar apapun dosa yang kalian miliki. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubaka ananas sama, seandainya dosa-dosamu, kesalahanmu itu mencapai langit. Coba lihat, setinggi langit. Maka anan itu adalah pandangan batas mata kita ke arah langit. Itu yang nampak itu bukan langit. Itu adalah pantulan daripada cahaya yang ada di muka bumi ini, atau pantulan cahaya daripada awan, sehingga nampak langit itu kita tidak dapat melihatnya saking tingginya. Maka Allah menggambarkan kalau dosa kita setinggi langit, ya, kemudian kita beristighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim, kita bertaubat kepada Allah. Syarat taubat adalah memutuskan wasilah kemaksiatan terhadap maksiat tersebut. Kalau ada aplikasi kita taubat daripada game online atau judi online, maka kita hapus aplikasi tersebut. Itu namanya taubat. Kita memutus hubungan dengan kemaksiatan tersebut. Kemudian kita beristighfar kepada Allah dan kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jangan seperti orang bilang, ya, jangan melakukan kesalahan yang sama, karena masih banyak kesalahan lain yang belum dilakukan atau yang belum dicoba. Bukan begitu seorang muslim, ya. Tapi jangan melakukan kesalahan yang sama sehingga kita sengaja untuk kembali kepada kesalahan tersebut. Maka ini disebut kita mempermainkan taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku, dosa-dosamu itu memenuhi bumi. Kalau tadi setinggi langit, sekarang memenuhi bumi. Bumi ini besar, ya, bumi ini sangat besar. Dosa-dosamu segede bumi. Thumma laqitani, engkau datang kepadaku bermunajat pada saat di mana seluruh manusia itu tertidur, di mana seluruh manusia itu terlelap. Maka engkau datang jam 3 malam, kita bangun berwudu, kita duduk menghadap arah kiblat, kemudian kita solat sunnah 2 rakaat bermunajat kepada Allah. Ya Allah, dosa-dosa saya sangat banyak ya Allah. Ujian hidup yang engkau berikan kepada saya sangat banyak ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa saya dan mudahkan jalan hidup bagi saya. Tunjukkan saya jalanmu yang lurus, tunjukkan kepada saya jalanmu yang baik, sehingga saya menjadi hamba-hambamu yang akan bersama Rasulullah SAW di dalam syurga kelak. Maka Allah akan ijabah doa tersebut selama kita tidak syirik kepada Allah. Thumma laqitani, engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'a, engkau tidak syirik menduakan aku, menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku akan mendatangimu. Coba lihat, aku akan mendatangimu biqurabiha maghfirah, seluas bumi
ampunan yang aku bawakan kepadamu, yang aku berikan kepadamu. Kalau dosa kita segede bumi, kemudian kita tidak syirik kepada Allah, kemudian kita berdoa bermunajat kepada Allah, Allah akan datang kepada kita dengan ampunan seberat dan sebesar dosa yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, dapat kita pahami daripada hadis ini, tidak ada satupun doa yang kita panjatkan kepada Allah kalau kita benar-benar berharap, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doa seorang hamba. Doa yang terbaik yang kita lantunkan, yang kita minta kepada Allah adalah doa ampunan. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Kalau Allah sudah mengampuni kita, maka tercurah rahmat karunia dari Allah kepada kita semua. Tapi kalau Allah belum mengampuni dan kita tidak meminta ampun atas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang terjadi apa? Terhalang antara rahmat Allah dengan diri kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bermaksiat kepada Allah, tentu kita semua orang yang pernah melakukan kesalahan dan kesilapan. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa dan kesalahan seolah-olah dia tidak pernah memiliki kesalahan sedikit pun. Ini adalah seorang anak Adam yang tentu melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu dia melakukan kesalahan, dia beristighfar. Ya, dia beristighfar langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka langsung beristighfar. Astaghfirullahaladzim, saya sudah melakukan kesalahan. Kemudian tinggalkan. Jangan astaghfirullah tapi maksiatnya lanjut. Nah, lagi minum, astaghfirullah kok saya minum arak ini. Udah taruh, astaghfirullahaladzim, kok diminum lagi. Ya, jangan kayak gitu. Maka itu bukan hakikatnya kita meninggalkan kemaksiatan, tetapi istighfar kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan tersebut. Karena tidak ada satupun manusia yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali mereka yang bertaubat kepadanya. Kemudian yang keempat, Allah sangat cinta, sangat sayang kepada hamba-hambanya. Kalau seandainya seseorang itu bertaubat kembali ke jalan Allah, maka Allah itu sangat bahagia, sangat senang. Maka senang Allah itu bagaimana bentuknya? Kembali ke hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat cinta kepada seorang hamba yang menuju kepada Allah dengan kesalahan, lalu dia mengakui kesalahannya di hadapan Allah dan dia bertobat. Allah datang kepadanya. Allah datang kepadanya. Laqituka biqurabiha maghfirah. Dan yang terakhir adalah, jangan pernah menganggap kita adalah orang yang salih, orang yang lebih baik daripada orang yang melakukan maksiat. Terkadang kita yang ahli ibadah, solat di masjid, duduk itikaf, hafal Al-Quran, ilmu banyak, kemudian begitu kita keluar masjid melihat seorang hamba Allah di dalam keadaan maksiat, kemudian kita mengatakan saya lebih baik daripada dia. Kenapa? Kita tidak tahu di hadapan Allah siapa yang lebih baik. Memang kita lebih baik karena kita beribadah, dia enggak beribadah. Tetapi kita tidak tahu, ketika kita sesudah beribadah, ada sifat kesombongan di dalam hati kita. Oh, ini saya solat zuhur berjamaah hari ini, alhamdulillah saya dilihat oleh orang-orang. Tetapi ketika orang yang bermaksiat, begitu dia bermaksiat, kemudian dia ingat, astaghfirullahaladzim, ya Allah, kok saya melakukan hal ini lagi? Ya Allah, saya sangat hina di hadapan-Mu, sangat hina di hadapan manusia. Ya Allah, tutuplah aib saya daripada pandangan manusia. Ya Allah, saya takut kepadamu. Ya Allah, dia menitikkan air mata. Itu selesai dia melakukan maksiat. Kita tidak tahu siapa yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka jangan pernah merasa lebih baik karena ibadah kita dan melihat orang-orang yang melakukan maksiat itu lebih hina daripada kita. Maka caranya bagaimana? Selamatkan dia daripada maksiat, ajak dia untuk taat kepada Allah sehingga kita masuk ke dalam syurga Allah berjamaah secara bersama-sama. Karena yang merasa lebih baik itu tidak lain adalah iblis la'natillah alaih. Ketika dia mengatakan saya lebih baik daripada Adam, maka kalau merasa lebih kaya, lebih baik, lebih hebat, lebih tinggi, lebih ganteng, lebih apa, maka itu adalah sifat daripada iblis la'natillah. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menghindarkan kita daripada sifat-sifat keangkuhan dan kesombongan, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah ijabah, Allah terima doa-doa kita di dunia ini, dan Allah jadikan itu kumpulan pahala-pahala yang sangat besar yang akan diberikan kepada kita di hari akhirat kelak, ataupun Allah akan menghindarkan kita daripada mara bahaya, kecelakaan, musibah dan lain sebagainya dengan doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal setiap selesai solat, minimal 3 kali, atau selesai kita melakukan kegiatan kita beristighfar dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Insyaallah pertemuan ke depan kita akan melanjutkan hadis Riyadhus Shalihin, juga karangan Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.